Setelah kemarin aku melakukan berbagai ekstrim test untuk kedua drone ini, mulai dari ditarik, dijatuhkan ke tanah, sampai menguji kekuatan bodi dan kualitas tracking, sekarang kita lanjut ke part 2. Buat kamu yang belum nonton part 1, bisa klik video di layar kamu ini ya. Oke, sekarang kita mulai. Di tes ini, aku akan menguji akurasi return to home dengan menerbangkan kedua drone ini sejauh 100 meter, lalu memerintahkannya kembali. Di area terbuka seperti ini, keduanya mampu RTH dengan sangat baik, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Anti-Gravity E1 akan naik terlebih dahulu, lalu terbang lurus menuju home point, dan hasilnya akurasi RTH-nya sangat presisi, sangat tepat di titik take off. Sementara DJI Mini 5 Pro menggunakan sistem visual mapping seperti AR, mengikuti jalur sebelumnya. Namun saat mendarat, posisinya sedikit melenceng, dan beberapa kali menyentuh rumput di luar landing pad. Selanjutnya kita uji RTH di dalam hutan yang lebih lebat. Di kondisi ini, Anti-Gravity E1 terlihat sedikit kesulitan karena harus naik terlebih dahulu, yang membuatnya gagal di percobaan pertamanya. Tapi di percobaan kedua, saat ketinggian RTH diturunkan ke 20 meter, sensornya bekerja sangat baik untuk menghindari dedaunan dan ranting. Dan akhirnya berhasil kembali ke home point, meskipun posisi landingnya cukup melenceng dari titik awal. Jaraknya agak jauh. Dan untuk DJI Mini 5 Pro, karena sistem AR-nya, ia terlihat lebih santai saat kembali ke home point dan berhasil mendarat dengan aman. Namun di percobaan kedua, keanehan yang sama dengan Anti-Gravity E1 terjadi di sini. Titik home point-nya kembali bergeser cukup jauh. Dan yang terakhir, aku menerbangkan drone sejauh mungkin di tempat aku berdiri ini, dengan banyak pohon di sekitar di kondisi strong wind warning. Anti-Gravity E1 mampu terbang hingga 1,2 km dengan kecepatan rata-rata 6 meter per second karena melawan angin sampai akhirnya hilang koneksi. Lalu otomatis return to home dan mendarat dengan aman. Sedangkan DJI Mini 5 Pro bisa terbang lebih jauh di sini, hingga 1,4 km berkat transmisi O4 yang lebih unggul. Dan karena baterai yang sudah menunjukkan 60%, aku memutuskan untuk RTH. Dan anehnya, saat RTH ia sempat kehilangan sinyal. Namun setelah menunggu cukup lama, drone tetap berhasil pulang dengan selamat. Dan dari sini juga terlihat bahwa wind resistant kedua drone ini sangat impresif. Nah, sekarang menurut kamu, drone mana nih yang paling cocok buat kamu? Tulis pendapatmu di komentar ya.